Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Judul Bintang Fajar yang Terang. Ayat renungan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, misteri yang ingin dilihat oleh para malaikat, yang ingin dipahami oleh para nabi dan raja, serta pria dan wanita yang saleh, akan dibawakan oleh gereja yang sisa melalui pekabaran dari Allah kepada umat manusia. Para nabi menubuatkan hal-hal ini, dan mereka rindu untuk memahami apa yang mereka nubuatkan. Tetapi kepada mereka hak istimewa ini tidak diberikan. Saudaraku, kebenaran pekabaran malaikat ketiga telah disajikan oleh beberapa orang sebagai teori yang kering. Tetapi di dalam pekabaran ini harus disampaikan Kristus yang hidup. Dia harus dinyatakan sebagai yang pertama dan yang terakhir, sebagai Aku ada, tunas dan keturunan Daud, dan bintang fajar yang terang. Melalui pekabaran ini, karakter Allah di dalam Kristus harus dinyatakan kepada dunia. Seruan itu harus dikumandangkan, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya. Yesaya 40 ayat 9-11. Saudaraku, sekarang bersama Yohanes Pembaptis, kita harus menunjuk kepada Yesus dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sekarang adalah waktunya untuk menyampaikan undangan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yohanes 7 ayat 37, Wahyu 22 ayat 17. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan setiap usaha yang mungkin harus dilakukan untuk menyatakan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Kristus sebagai penanggung dosa. Kristus sebagai bintang fajar yang terang. Dan Tuhan akan memberi kita kemurahan di hadapan dunia sampai pekerjaan kita selesai. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 19 dan 20. Renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali Tuhan memberi saya bantuan ketika saya mencoba untuk mengungkapkan Kristus kepada seseorang? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa Tuhan menggunakan saya untuk membagikan bintang fajar yang terang kepada orang lain? Amin. Tuhan, berkatilah semua orang yang sudah mendengar dan menyaksikan renungan rohani hari ini. Berkatilah setiap rencana dan aktivitas sepanjang hari. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.